Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sini akan mempresentasikan tugas akhir kami matematika. Yang perkenalkan saya sendiri, Dr. Novianto, dengan NIM 1725 untuk 071 dari program studi ilmu aktuaria. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Alidi Purnonugroho dengan NIM 1551054 dari program studi statistika pada 2025. Perkenalkan, nama saya Profesor Istabarat, NIM 1651042 prodi statistika. Perkenalkan, nama saya Fertin dengan NIM 1725047 dari prodi ilmu aktuaria. Perkenalkan, nama saya Regi Aurelia Teofauzi dengan NIM 2251010 dari prodi matematika. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinoviana dengan NIM 16124 dari program studi statistika. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu analisis curah hujan per jamnya. Jadi di sini ada latar belakang. Jadi di proyek ini latar belakangnya itu berangkat dari kenyataan bahwa matematika 1 itu sering dianggap cuma hitung-hitungan doang. Padahal aslinya konsepnya itu bisa digunakan untuk menganalisis suatu kejadian nyata. Contohnya itu turunannya itu bukan cuma soal rumus doang, tapi buat tahu seberapa cepat suatu hal itu berubah. Terus ada hampiran linear yang digunakan untuk menghitung nilai suatu fungsi tanpa menggunakan rumus yang panjang. Contohnya saat kita mau tahu suatu gambaran di suatu titik. Terus ada integral yang digunakan untuk menghitung akumulasi total akumulasi. Contohnya itu kayak total hujan selama beberapa jam. Terus jadi di mini proyek ini semua konsep itu dituangkan diterapkan di kasus nyatanya. Jadi kayak di kasus kita itu kasus perubahan suhu udara dan curah hujan. Jadi tujuan utamanya itu bukan mendapatkan jawaban angka, tapi supaya kita tahu matematika 1 itu bisa digunakan untuk menganalisis fenomena yang ada di dunia nyata seperti itu. Oke, di sini kami akan membahas dasar teori yang ada yang kita gunakan dalam kasus 5. Nah, untuk kasus pemeriksaan satu sendiri itu masalah prediksi suhu udara. Untuk pertanyaan yang pertama, kami diminta untuk menghitung suhu udara secara eksak pada pukul 2 siang. Untuk dasar teori yang kita gunakan yaitu fungsi teori dan teori polinomial. Dan alasan kami menggunakan dasar teori tersebut karena nilai suhu dikoordinatkan mensubstitusikan khas dengan 14 ke dalam fungsi polinomial. Selanjutnya untuk soal yang B, kami diminta untuk menentukan hampir linear suhu. Yang dimana untuk dasar teori kita gunakan dalam pertanyaan yang B ini yang turunan pertama dan hampiran linear. Alasannya karena turunan digunakan sebagai gradien untuk persamaan hampiran linear. Dan untuk pertanyaan yang C, kami diminta untuk menghitung dan membandingkan persentase error pada kasus mesin bagian satu ini. Nah, dasar teori kita gunakan yaitu error dan persentase error. Alasannya karena ini digunakan untuk menilai selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran. Dan untuk kasus selanjutnya yaitu kasus nomor bagian 2 yang dimana kami diminta untuk menghitung total akumulasi curah hujan. Pada pertanyaan yang B, kami diminta untuk menentukan fungsi intensitas hujan linear. Nah, untuk dasar teori kita gunakan yaitu interpolasi linear dan teori fungsi. Alasannya karena data diskrit diubah menjadi fungsi linear kontinu. Lalu untuk pertanyaan yang E, di sini kami diminta untuk menghitung total curah hujan. Dasar teori kita gunakan yaitu integral bentuk. Alasannya karena total hujan merupakan akumulasi intensitas terhadap waktu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yang F, kami diminta untuk menghitung estimasi linear kiri dan perbandingan hasil. Nah, untuk dasar teori kita gunakan yaitu jelas yaitu linear kiri dan juga persentase error. Alasannya karena linear kiri ini digunakan sebagai pendekatan integral lalu dibandingkan dengan nilai hasil eksak. Oke, sekarang kita ke bab 3 metodologi. Jadi di sini bab 3 itu ngejelasin langkah-langkah caranya penyelesaian dari semua bagiannya. Jadi contoh ini ada bagian yang pertama, yang strategi penyelesaian prediksi suhu udara. Yang pertama itu langkah pertama itu pakai cara yang dari bab 2 yang fungsi polinomial. Nah, jadi yang pertama itu contohnya kayak untuk menghitung suhu eksak pada pukul 2 siang. Pertama kita hitung nilai 15 pangkat 2 yang hasilnya adalah 2924. Semua itu yang dari bab 3 ini, semua itu dipakai dari teori yang ada di bab 2. Jadi semua yang ada di bab 2 itu tinggal kita masukkan ke bab 3 untuk menjelaskan langkah-langkahnya, cara penyelesaiannya. Dengan soal tersebut kita melakukan T gabung H sama dengan min 0,2 H pangkat 3 plus 3 H 2 kuadrat dikurang 12 H plus 28,28. Yang pertama dari sini rusuh dan eksak pada pukul 2, yaitu karena dari pukul 2 di sini, jadi T makanya kita masukin ke rumus. Jadi T dalam kurung 14 sama dengan min 0,2 dalam kurung 14 pangkat 3 plus 3 dalam kurung 14 kuadrat dikurang 12 kali 14 ditambah 28. Dan semua ini termasuknya itu min 100,8. Nah, kedua ini kita akan biar untuk estimasi suhu pukul 14. Kemudian yang dapat, nah jadi turunannya adalah 14 adalah 13. Terus ada awal tadi min 0,2 kan
3 pangkat A kuadrat. Jadi itu masuk itu. Dalam kurung 13, saya tadi mana? A dengan 13, jadi 13 min 0,2 dalam kurung 12 sama 13 kuadrat ini langsung ya. Ini sini langsung jadi 13 pangkat 3, 13 pangkat 3 sama dengan 2 1 9 ditambah 3 dalam kurung 13 pangkat 2 dengan berapa 169. Di situ ini kita bisa terima 6 sama tadi. Nah, tuh 12 ya. Jadi kelas atas bawah. Nah, jadi 13 ditambah dikali 13 sama dengan 156 tambah 28 sama dengan min 60,4. Saya tadi sebutkan ya, untuk ini. Jadi aksen dengan 13 sama dengan aksen turun ini sama dengan min 35,4. Jadi jawabannya min 95,8 derajat. Habis itu kita ambil C perbandingan persentase error. Jadi ini sama dengan rumusnya yaitu error sama dengan IL L dalam 14 dikurang T dalam 14 per T dalam 14 dikalikan 100%. Artinya kamu tuh jatuh min 95,8 derajat tuh dipukul 2 jadi kita langsung masukin min 95,8 derajat. Ada nanya apa nih? Dapat 100-nya dari mana Kak? Dapat 100 sampai dari mana? Saya scroll sekali. Nah, itulah kita mendapatkan 100,8 itu tadi suku berat eksak pada pukul 2 yaitu yang dipertanyakan di A tadi. Itu berdasarkan error materialnya dengan 4,96%. Itu untuk interval T 1 dan T 2 dan untuk posisi ini. Terus ini L dalam kurung T sama dengan L1 ditambah L2 dikurang L1 per T2 dikurang T1 dalam kurung T dikurang T1. Nah, di sini kita akan sambil di sini saya akan mengambil tentang saya pelajari yaitu intensitas hujan 0. Yaitu rumusnya M dengan 8 dari mana 8 dari intensitas sebelumnya sebelumnya 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi intensitas hujannya 2 dari mana 2 kali kita mencari intensitas hujannya 0 bukan 1 jadi 2 ditambah 6 dari hasil ini. Dari sini 6 sama dalam kurung T dikurang 0. Maka kita cari intensitas hujannya ke 0. 2 plus 6T. Lanjut ke E. Total akumulasi curah hujan sama badai. Di sini integral intensitas T darah T sama dengan integral 1 0. Dalam kurung 2 plus 4T itu tadi dimasukin dari kita cari intensitas dari beberapa jalan tersebut ya. Jadi kita masuk semua nih. Tambahin semua. Langsung ke bagian bawah begitu saya kira tuh. Mungkin sama kayak tadi ya, cuma bedanya ini jumlahnya. Nah, kita terus untuk daerah tujuan. Jadi kita mendengar dari terus ya. Dalam ini 7 per 2 T kuadrat plus 5 4 T terus 7 daerah 7 sama 6. Nah, dari total jadi semua jumlahnya itu dan ketemu hasilnya 139,5 mm. Nah, yang akhirnya tuh 2 tambah 8 sama dengan 119 mm. Jadi bandingkan dari sisi poin E dengan 119 mm lebih rendah daripada 139,5 mm karena reaksi kiri hanya tahu nilai awal yang ditebak tanpa menghitungkan peluang E-nya. Ya. Untuk kesimpulan pada pasti bagian 1 yang poin A pertama itu untuk suhunya udah pada pukul jam 2 siang kita itu secara eksak memakai fungsi TH sama dengan min 0,2 tambah 3 A kuadrat min 12 A tambah 28. Dengan substitusi pada sampai 14 hasilnya tepat min 100,8 derajat Celcius. Ini langsung jawab terdapat di poin akhir. Baru dari poin B kita buat persamaan linear di sekitar H sama 13. Dapatnya itu dari 14 dikurang 1 karena dekat pada waktu target. Jadi yang estimasi suhu pada 22 menjadi 95,8 derajat Celcius. Pendekatan ini sederhana dan praktis untuk prediksi cepat. Nah, pada poin C kita bandingkan estimasi linear dengan nilai eksak dalam presentasi error. Ternyata ada kecil, jadi hampir linear akurat banget untuk estimasi lokal di sekitar titik acuan. Nah, selanjutnya kelas 5 bagian 2 kita membahas pertama itu yaitu day group. Kita tentukan fungsi linear intensitas I, T dari data awal dan akhir. Ini dipakai di poin E untuk hitung total akumulasi hujan secara aritmetik. Ya, itulah hasilnya presisi sesuai model. Nah, untuk poin F kita pakai model relevan diri dari data per jam estimasi ini lebih besar daripada analitik. Karena ambil nilai intensitas aktual per interval jauh lebih sensitif daripada fluktuasi badai nyata. Dan yang terakhir secara keseluruhan ini poinnya salah tuh. Belum poinnya. Nah, yang terakhir itu poinnya. Kita pakai model relevan diri dari data per jam estimasi ini lebih besar daripada analitik karena ambil nilai intensitas aktual per interval jauh lebih sensitif daripada fluktuasi badai nyata. Nah, secara keseluruhan kita sudah analitik kasih hasil struktur dari model matematika
matematis. Sementara numerik lebih dekat data aktual. Keduanya saling melengkapi dan ini ditekankan penting pilih metode tepat untuk fenomena seperti suhu dan hujan. Thank you. Dari penyelesaian kasus-kasus yang terkait kesehatan teman kita dapat mengetahui bahwa metode yang viral linear berguna untuk estimasi cepat dan lokal. Namun, akurasi tergantung pada kedekatan titik pendekat dan sifat fungsi yang dianalisis. Dan penyelesaian kasus ini, bahwa sementara yang dapat kita dapatkan yaitu yang diperoleh adalah bahwa matematis merupakan representasi dari fenomena yang memiliki keterbatasan. Selain itu, asumsi bahwa intensitas hujan bersifat linear terbukti kurang mampu mempresentasikan kondisi hujan sebenarnya yang cenderung fluktuatif. Lalu jika dikaitkan dengan masalah data, pendekatan ini sangat relevan dalam bidang meteorologi dan perencanaan lingkungan. Prediksi suhu yang akurat diperlukan untuk aktivitas pertanian, kesehatan, dan manajemen energi. Sedangkan estimasi curah hujan berperan penting dalam mitigasi bencana banjir dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemilihan model dan metode analisis harus disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan penggunaan agar hasil yang diperoleh tidak menyesatkan dan dalam mengambil keputusan di dunia nyata. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang susah dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.